Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini akan mencoba meringkas materi kita yang terakhir. Ya. Baik, kita langsung saja. Ya, ini adalah lanjutan dari materi kita yang sebelumnya. Ya, ini sekarang latihan yang ke-8. Iqra'il misalal atiyah. Ya, iqra'il misalal atiyah. Summa kawin as'ilatan mislahu musyiron ila suarit taliyati. Ya, ikro ya, baca. Ini fi'il amar ya, kata kerja perintah. Ikro ilmi salah, bacalah contoh ya, al-atiyah ya, sebagai berikut. Asalnya yang akan datang ya, ata dari ata. Suma kemudian kawin, kemudian bentuk ya, atau buatlah as'ilatan, pertanyaan ya, mislahu yang seperti contohnya, yang seumpamanya musyiron ila suharit taliyati ya, dengan menunjuk atau memperhatikan gambar-gambar sebagai berikut ya. Ini suar dari surah, dia jamak jadi suar ya, taliyata yang selanjutnya atau yang akan datang atau sebagai berikut ya. Ini contohnya ibu sekalian ya, ini gambarnya kitab, lalu dibuatlah pertanyaan seperti ini. Kitabu man hada, kitabu man hada ya. Kitabu man hada, nah ini kitab ya. Nah, berarti untuk yang latihannya ini adalah pena, berarti kolamu man hada, kolamu man hada, kolamu man hada. Nah, kemudian ini kemeja ya, komis, komisu man hada, komisu man hada, komisu man hada. Kemudian ini rumah, baitun, berarti baitu man hada, baitu man hada, baitu man hada. Kemudian ini adalah ranjang, sarir, berarti sariruman hada, sariruman hada, sariruman hada ya. Jadi seperti itu sekalian ya. Jadi berarti maksudnya untuk ke mudhof, disandarkan ke siapa ya, atau milik siapa. Nah, ini selanjutnya adalah memperhatikan, ini ada penjelasan mengenai bagaimana membaca hamzah wasol ya. Ini Bapak sekalian perhatikan, ismun ya, ismun ya, ini hamzahnya bantuan sebenarnya, dia tidak ada sebenarnya karena dia mati gitu kan, sehingga dia butuh ada bacaan yang untuk memulai, dibantu oleh hamzah. Jadi ismun ismul waladi Muhammadun, wasmul binti, ismul waladi Muhammadun, wasmul binti Zainabu ya. Jadi di sini kalau ini ismunya dibaca ismul waladi, kenapa kasroh? Ini karena mudhof ilaih ya.
ismul waladi Muhammadun. Nah, dia mesti domak tain karena dia mubtada. Ya, predikat yang langsung ini subjek kemudian langsung pada predikat. Kalau dua seperti ini dan kebetulan isim maka tanwinkan, kecuali yang tidak menerima tanwin. Ya. Nah ini juga wasmul binti, nah itu baca bedanya. Jadi wasmul binti Zainab, dia hamzahnya tidak wa ismul binti, tapi langsung saja wasmul binti Zainab. Ya. Kemudian ini ismul mudarrisi Hamid. Sehingga pertanyaannya adalah masmul mudiri. Masmul mudiri, masmul mudiri, ya. Jadi perhatikan ini dibaca hamzahnya ismul mudarrisi Hamidun, tapi ini masmul mudiri. Begitu juga ibnun, ya, ibnun, ibnu Khalidin, nah, ibnu Khalidin fil madrasah, wabnu Hamidin fil jami'ati. Ibnu Khalidin fil madrasati wabnu Hamidin fil jami'ati. Ya, jadi ini hamzahnya dibaca, ya. Sementara kalau yang ini tidak, langsung saja wabnu Hamidin fil jami'ati. Kemudian ibnul mudarrisi fil fasli aina ibnul mudiri. Jadi ini cara membaca hamzah. Jadi kalau dia di awal baca ibnul mudarrisi. Makanya ibu nanti kalau ketemu dengan misalnya Umar, ya Umar bin Khattab misalnya, Umaru, hamzahnya nggak ada, langsung ibnu, ya benu gitu. Jadi bacanya Umaru binul Khattab gitu. Ya. Jadi ini bantuan, nanti hilang kalau ada kata sebelumnya atau tidak dibaca. Ya. Baik. Ini kebetulan juga pertanyaan sehingga langsung. Kalau di tengah seperti bin gitu ya. Nah, ya seperti tadi Umarub, ya, Umarub Nul Khotob yang ibnunya hamzahnya tidak ada. Ya. Itu untuk mengingatkan adanya hamzah wasol. Ya. Jadi ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Nama anak itu Muhammad dan nama anak perempuan itu Zainab. Ismul mudarrisi Hamidun, nama guru itu Hamid. Siapa nama kepala sekolah? Ibnu Khalidin fil madrasati. Anak Khalid di sekolah, wabnu Hamidin fil jami'. Dan anak Hamid di perguruan tinggi. Ibnu mudarrisi fil fasli. Anak guru di kelas. Aina ibnul mudiri, di mana? Ya, anak laki-laki direktur atau kepala sekolah. Nah, jadi itu ya. Nah, sehingga nanti ini latihannya ikro mayali mura'iyan qaidan nutki hamzatil wasli. Ikro baca mayali kalimat-kalimat sebagai selanjutnya ya, yang akan datang atau di bawah ini mura'iyan, ya, dengan memperhatikan qaida nutki hamzatil wasli, ya, dengan memperhatikan kaidah-kaidah membaca daripada hamzah wasol. Ya. Nah, jadi ini misalnya nomor 1 ya. Ini bacanya Ibnu Muhammadin fil Iraqi wabnu Hamidin fil Hindi. Ya. Yang jadi materi kita ini Ibnu, ya, dibaca Ibnu Muhammadin fil Iraqi. Sementara ini wabnu Hamidin, wabnu Hamidin. Jadi alifnya atau hamzahnya tidak dibaca, hamzahnya tidak dibaca. Wabnu Hamidin fil Hindi. Ya. Jadi anak laki-laki Muhammad di Irak dan anak Hamid di India. Kemudian nomor 2 ya, kharajabnut tabibi minal bait. Kharajabnut tabibi minal bait. Ya. Kharajabnut tabibi minal bait.
telah keluar anak laki-laki dokter itu dari rumah. Ini ya. Kharaja ibnut tabibi ya, karena ini ada kalimat sebelumnya ya, dan hidup sehingga dia bisa disambung. 3. Dahabab tajiri ila suki. Dahabab tajiri ila suki. Ya. Dahabab tajiri ila suki. Telah pergi anak laki-laki pedagang itu ke pasar. Ya, pasar. Nah ini dahabab tajiri. Dahabab. Ya. Kemudian yang nomor 4, ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi mas'udun. Ya. Ismul muhandisi ya, nama insinyur itu Faisal ya, Faisal sering. Wasmut tabibi mas'udun, dan nama dokter itu adalah Mas'ud ya. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi mas'udun ya. Kemudian ya, jadi ini ismul muhandisi dibaca sebentar, ini wasmut tabibi ya. Baik. Masmur rojuli, nah, ini kan Masmur rojuli, nah, tidak dibaca ya. Masmur rojuli, siapa nama laki-laki itu ya, laki-laki dewasa itu. Nah, kemudian nomor 6, ibnu man anta, ana ibnul waziri ya. Ibnu man anta, anak laki-laki siapa kamu? Ana ibnul waziri, saya anak laki-laki wazir, itu menteri. Saya anak laki-laki menteri ya. Hanya ini wazir kalau dalam bahasa Arab sekarang itu artinya menteri sebenarnya, tapi kalau di Quran atau hadis sebenarnya bukan menteri ya, itu bukan. Wazir itu biasanya adalah pembantu ya, wazir ya, pembantu yang sangat dekat sekali, seperti Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ya. Itu wazir dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini wazir di sini kita pakainya menteri ya. Kalau menteri pasti berpikirannya kan ke sistem pemerintahan yang ada ya. Jadi saya perlu jelaskan begini supaya jangan salah memahami kemudian kalau ada kata wazir dalam Quran atau hadis ya. Baik, sekarang al kalimatul jadidatu ya. Al kalimatul jadidatu ini jamak ya, kata-kata yang baru ini diingat Bu ya. Ar-Rasulu, Rasul, Al-Ka'batu, ini domah ya, kalau sendirian ya. Ka'bah, Al-Ismu, nama, Al-Ibnu, anak laki-laki, Al-Ammu, ini adalah paman, ya. Al-Kholu, ini juga paman, cuma ini paman dari bapak, ini paman dari ibu. Ya. Kemudian Al-Haqibatu, Haqibah tas, As-Sayyaratu, mobil, Asyari'u, jalan, Muglakun, itu tertutup ya, tahta, di bawah, Gunaka, di sana, Al-Muhandisu, itu insinyur ya. Ini ada tahta, ada Gunaka, Gunaka di sana. Kalau di sini Huna ya, Huna, kaknya nggak ada, Huna ya. Nah, kemudian tahta itu di bawah, kalau di atas pauko, bukan ala ya. Kalau ala itu dia di atasnya nempel seperti pena di atas meja, itu baru ala. Tapi kalau pauko di atas seperti lampu ya. Terus kalian kalau sedang lampu ya, lampu yang di langit-langit itu pauko namanya ya. Baik ya, jadi itu kata-kata yang, nah ini diingatkan, ini kita sedang membahas tentang mudhof ilai, sayaratun, sayaratul mudarrisi ya. Ini mudhof ilai, asalnya sayaratun ya. Jadi ketika di jadikan mudhof ya,
disandarkan pada yang lain, jadi sayyaratul mudarrisi. Ya, ini mudhof ilaih. Ya, ini adalah dua kata yang disatukan. Sebelumnya kita ada musyar ilaih, ya. Hadzal kitab. Jadi kalau dulu awalnya hada kitabun, ini sebuah kitab. Tapi kalau hadzal kitabu, kitab ini, nah, mesti ada kalimat yang baru. Kalau hadzal kitabun itu sudah cukup, itu sebuah kalimat. Tapi kalau hadzal kitabu itu belum cukup, baru kitab ini, ya. Jadi mesti ada lanjutan. Jadi ada musyar ilaih dan mudhof ilaih, ya. Itu ketentuannya. Baik, sekarang perhatikan sekalian. Pada susadis, ya, pelajaran yang ke-6. Ini hadhi, ya. Ibu silahkan ini dibaca, ya, biar lancar, ya. Kita ini materinya saja hadhi ini. Nah, ini digabung, ya. Berarti ini hadhi kita berbicara tentang mu'annas dalam bahasa Arab, laki-laki dan perempuan, atau mudzakkar dan mu'annas dipisah. Ini hadhi. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Ini anak laki-laki Hamid dan ini anak perempuan Yasir. Hadza ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Kemudian Ibnu Hamidin jalisun wa bintu Yasirin waqifatun. Ya, anak laki-laki Hamid duduk, wa bintu Yasirin waqifatun, dan anak perempuan Yasir berdiri. Ya, jadi ini sekalian ditambah produk barunya jalisun. Anak laki-laki Hamid duduk dan anak perempuan Yasir berdiri. Ya. Nah, itu perhatikan ada ibnu, ini bintu, ini mudzakkar muannas, jadi dipasangkan. Kita lanjutkan. Man hadihi, siapa ini? Hadihi ukhtul muhandis. Ini adalah saudara perempuan insinyur. Ya. Nah, nanyanya dengan muannas. Man hadi, siapa ini? Hadi ukhtul muhandis. Ya. Ini adalah saudara perempuan muhandis. Karena memang yang ditanya itu perempuan, sehingga langsung ditanya man hadi. Kemudian dilanjutkan, ahia aidan muhandisatun. Apakah dia juga seorang insinyur? Lah, ya tabibatun. Bukan, dia adalah seorang dokter. Ahia, kata ganti mu'annas atau perempuan dengan iya. Ahia aidan, ya. Apakah dia juga insinyur? Lah, ya tabibatun. Nah, ini juga muhandisatun, kan? Karena dia mu'annas, ya, tabibatun. Jadi disesuaikan semua. Kemudian sayyaratul man hadihi, mobil siapa ini? Hadi sayyaratul mudiri. Ini adalah mobil direktur, ya, atau kepala sekolah. Ya, ini sayyaratul man hadihi. Sayyaratul man hadihi. Mobil siapa ini? Hadi sayyaratul mudiri. Ya. Nah, jadi ini perhatikan hadihi. Ya, ditanya juga hadihi karena memang yang akan ditanya mobil muannas, ya, sehingga pertanyaan pakai hadihi. Nah, jawabannya otomatis demikian. Selanjutnya mahadihi. Hadihi mikwahatun. Ya. Apa ini? Ini adalah setrika. Ya. Setrika. Ya, jadi mahadihi, hadihi mikwah. Karena ini benda dan dianggap mu'annas karena letak marbutoh, jadi pertanyaannya hadihi. Ya, kalau benda kan asumtif sebenarnya, dia dianggap saja. Ya, ya. Baik, termasuk ini juga mobil, ya, hadihi dianggap muannas karena letak marbutoh. Baik, liman hadihi, ya, punyaan siapa ini? Hadihi li Khalidin. Punyaan siapa ini? Hadihi li Khalidin. Ini kepunyaan Khalid. Ya, li itu milik, ya, milik. Lima. Ya. Kemudian ada rojatu anasin hadi, apakah sepeda Anas ini, gitu kan? Ada
darajatu anasin hadhihi la hadhihi darajatu ammar. Bukan, ini adalah sepeda Ammar. Hadhihi jadi datu, ini baru. Darajatu anasin qadimatun, dan sepeda Anas itu sudah lama. Ya, perhatikan, darajatu anasin ini mudhof ilaih, tapi yang mudhofnya ini adalah muannas. Sehingga pertanyaannya adalah hadhihi, kata saja. Darajatu anasin hadhihi la, nah, hadhihi darajatu ammar. Ya, apakah ini sepeda Anas? Bukan, ini ada sepeda Ammar. Hadi jadi datu, ini baru. Ya, jadi pakai hadi itu. Wadarojatu anasin kodimatu, dan sepeda Anas itu kodimatu, dia sudah lama. Ya. Nah, baik. Kemudian hadi sa'atu aliyin, ia jamilatun jiddan. Ini jamnya Ali, dia bagus sekali. Ya, jidan ini keterangan. Kalau keterangan dia selalu patah. Patah ini, misalnya ada Ali. Hadihi satu Ali. Ini adalah jam Ali. Dia jamilatun jidan. Karena ini sa'ah, maka pakai hadi. Kemudian hadihi mil'aqatun. Wahadi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Ini sendok. Dan ini adalah bejananya. Ya. Hadi kidrun. Al-mil'aqatu fil kidri. Sendok dalam bejana. Paham ya, ini bejana. Biasanya kecil ini, sebenarnya kadang mungkin dipakai tempat garam atau apa, sendok kecil. Ini biasanya untuk makan. Hadi mil'aqatun wa hadi kidrun. Ini kidrun tempat. Nah, sementara sendoknya al-mil'aqah. Sendok fil qadri. Baik. Kemudian ini hadi baqaratun falahi. Ini adalah sapi betina petani. Ini sapi petani. Nah, sapinya sapi betina, makanya pakai hadi. Hada anpun wa hada pamun. Nah, sekarang bagaimana hidung? Nah, ternyata dianggap mudzakkar. Hada anpun wa hada pamun, dan ini adalah mulut. Ya, ini mulut. Hada anpun wa hada pamun. Kemudian hadihi udunun wa hadihi ainun. Ini telinga dan ini mata. Ya, kalau telinga dan mata itu dianggap muannas. Karena apa? Dia berpasangan, ada dua. Jadi kalau berpasangan dia dianggap perempuan. Hadhihi udhun wa hadhihi ain. Ya, ini telinga dan ini mata. Ya. Kemudian ini wa hadhihi yadun wa hadhihi rijlun. Ini dan ini tangan dan ini kaki. Ya. Ini tangan dan ini kaki. Nah, ini juga tangan dianggap mu'annas karena berpasangan, ada dua. Begitupun kaki, wahadi rijlun. Ya. Nah, jadi kita bisa menambah ilmu lagi, ya. Ternyata yang berpasangan di anggota tubuh kita ini itu dianggap mu'annas, sementara kalau satu dia tetap mudzakkar. Ya. Nah, ini penggunaan daripada hadhihi, karena kita kan dulu sebelumnya selalu hadza, ya, mudzakkar. Sekarang hadhihi. Nah, hadhihi ini yang membuat yaitu dia untuk mu'annas. Ya. Jadi itu silakan Ibu baca lagi, perhatikan. Ya, inilah. Sekarang kita akan lihat ini ikra waktub, ya. Ini silakan Ibu Lati baca, ya. Kita akan untuk melancarkan saja ini. Hada masjidun. Ini hada masjidun. Wahadihi madrasatun. Ya, karena ini masjid, ya, pakai hada. Wahadihi madrasatun. Madrasatun. Jadi untuk membedakan mana mudzakkar, mana muannas. Nomor dua, man hadi ukhtu Abbasin. Siapa ini? Nah, kenapa pakai ini?
Hadihi. Nah, karena yang ditanya adalah saudara perempuan. Siapa ini? Ini adalah saudara perempuan Abbas. Kemudian yang ketiga, hada dikun wa hadihi dajajatun. Ini ayam jantan dan ini ayam betina. Jadi ya, ini mudzakkar, ini muannats. Hada ibnul mudiri wa hadi bintul mudarisi. Ya, ini anak laki-laki kepala sekolah dan ini anak perempuan guru. Ya, ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Hada dan hadi. Ini yang lima, hadihi ummu Yasirin. Ini adalah ibu Yasir. Maksudnya ibunya Yasir. Ya, ini karena ibu makanya jadi hadi. Ya, kemudian aina qadrul lahmi ya fisalasa. Ya. Di mana tempat daging tadi itu karena bejana dia tempat daging dia fisalasa dia di dalam kulkas. Ya. Dia di dalam kulkas. Ini yang ditanya adalah qadrul lahmi. Ya. Ternyata dia dianggap sebagai muannas. Ya. Baik, kita lanjutkan. Hada babun wa hadhihi nafidatun. Ini pintu dan ini jendela. Ya. Jadi dianggap mudzakkar, ini muannas. Nah, ini untuk latihan bagaimana membedakan antara hada dan hadhihi. Ya. Kita lanjutkan, kita lihat. Nah, ini sebenarnya untuk melatih ya. Ini kalau ini ditanya apakah mahada atau mahadihi, tergantung gambarnya. Misalnya ini pena, ya jelas pertanyaannya harus mahada hada kolamu. Kalau ini mahadihi hadihi milakotun. Ini mahada hada kitabun. Yang ini mahada hada komisun. Ini mahada hada baitun. Selanjutnya ini mahadi hadi saatun. Ya. Kemudian ini kaki mahadi, jangan lupa mahadi hadihi rijlun. Ya. Ini sepeda mahadi hadihi darajatun. Ini mahadi hadi sayyaratun. Mahadi hadihi mahada ada babun. Ya. Kemudian maha ini tangan dulu mahadihi, jangan lupa. Ya. Hadihi ya dulu. Ini mahada hada anfun. Mahada hada famun. Ya. Mahada kalau yang ditanya sendoknya mahadihi hadi mil akotun. Ya. Tapi tadi kidrun juga dianggap muannas ya, mahadi. Ya. Jadi apa namanya? Yang jelas kita harus ingat penggunaan mahada dan mahadihi. Memang nanti ada isim-isim tertentu yang dianggap muannas, tapi sedikit ya, umumnya ketentuan yang tadi itu. Ini mahadihi hadi mikwah. Ini mahada hada kursiun. Ini mahada hada miftahun. Ini mahadihi hadihi salah satu. Ya. Ya. Nah, salah jatuh. Ya, salah jatuh. Ini mahada hada masjid. Ini mahada hada najmun. Ya. Jadi kita mesti mengenal dulu gambar ini apa, gitu kan? Bahasa Arabnya baru bisa digunakan kata tanya mahada mahadi. Ya. Nah, jadi itu silahkan dilatih oleh ibu sekalian untuk mengenal mana mudzakkar dan mana muannats. Ya. Nah, ini adalah PR-nya, silahkan iqra'il misalah, bacalah contoh wakawin jumalan ala biori.
kemudian bentuk kalimat-kalimat alegori ya. Ya, berdasarkan ini menyesuaikan yang Muhammadun tolibun, ini Aminatu tolibatun ya. Jadi tolibun ke tolibatun ya. Dia Muhammad yang mudzakkar, sehingga ketika diberitahu murid ya berarti tolibun. Kalau Aminah, nah, karena muannas kan, jadi tolibatun ya. Nah ini silahkan ibu tulis ya untuk melatih membedakan mana muzakkar, mana muannas ya, biar ingat terus ya. Nah ini PR-nya, silahkan ibu diisi ya. Ini mudah ya, cuman dimuannaskan ya. Nanti apa namanya, tinggal ya umumnya ditambah dengan tak marbutoh ya. Jadi kesimpulannya untuk materi saat ini itu adalah tentang penggunaan isim muannas. Jadi ada isim mudzakkar dan muannas. Kalau jenis laki-laki ya, misalnya itu jelas ya, hakikatnya memang laki-laki itu pasti mudzakkar atau muannas, memang yang ditunjukinya memang berjenis perempuan, maka otomatis muannas. Nanti ada benda yang dianggap mudzakkar dan ada benda yang dianggap muannas. Dan satu lagi tadi, anggota tubuh manusia yang berpasangan itu dianggap muannas. Ya, nanti ketentuan lain sebenarnya ada juga yang lain. Tapi sementara itulah yang harus dikuasai. Ya, itu saja barangkali sekalian. Ya, silahkan yang dikerjakan. Ya 10 soal ya. Biar lebih 11 malah. Nah, ini untuk melatih saja ya. Melatih tulisan, melatih jawaban, melatih juga pemahaman penyerapan terhadap perbedaan mudzakkar dan muannas. Ini penting ya. Karena memang itu dalam bahasa Arab ataupun sebenarnya Quran itu jelas ya, mudzakkar muannas itu ada. Nanti kalau lebih jauh sebenarnya ada ilmu yang berjenis laki-laki dan ada ilmu yang berjenis perempuan. Seperti nahu itu dianggap bapaknya, sorof itu ibunya, gitu. Ya. Jadi ini silahkan bekerjakan. Ya. Baik, saya kira cukup. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.